Yuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Masrul Isroni Nur Wahyudi, Magister Agama, karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam. Anggota kelompok 1 terdiri dari 1. Afriansyah Prastyo, 2. Ana Al-Ahdi, dan 3. Sefira Febilia Putri. Definisi Tuhan. Tuhan dipahami sebagai zat maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta ini. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, namun tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Para cendekiawan menganggap sebagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Konsep Tuhan dalam Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah atau Asma'ul Husna yang artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah, nama Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih, Ar-Rahman, dan Maha Penyayang, Ar-Rahim. Penciptaan dan penguasaan alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurah hatian dan paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 103. Wujud keberadaan Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wajah Allah merupakan sifat yang terbukti keberadaannya berdasarkan dalil Alkitab, As-Sunnah, dan kesepakatan ulama salaf. Ia menyebutkan ayat ke-27 dalam surah Ar-Rahman. Ia menjelaskan di dalam kitabnya yang lain, yang berbunyi, nas-nas yang menetapkan wajah dari Alkitab dan As-Sunnah tidak terhitung banyaknya. Semuanya menolak takwil kaum Mu'tazilah dan menafsirkan wajah dengan arah, pahala, atau zat. Konsep Tuhan menurut Al-Quran dan hadis. Menurut para mufasir, melalui wahyu pertama Al-Quran, Al-Alaq, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai pengajar manusia. Tuhan mengajarkan manusia berbagai hal, termasuk diantaranya konsep ketuhanan. Umat Muslim percaya Al-Quran adalah kalam Allah, sehingga semua keterangan Allah dalam Al-Quran merupakan penuturan Allah tentang dirinya. Selain itu, menurut Al-Quran sendiri, pengakuan akan Tuhan telah ada dalam diri manusia sejak manusia pertama kali diciptakan. Ketika masih dalam bentuk roh dan sebelum dilahirkan ke bumi, Allah menguji keimanan manusia terhadapnya, dan saat itu manusia mengiyakan Allah dan menjadi saksi. Sehingga, menurut ulama, pengakuan tersebut menjadi bawaan alamiah bahwa manusia memang sudah mengenal Tuhan, seperti ketika manusia dalam kesulitan, otomatis akan ingat keberadaan Tuhan.
Al-Quran menegaskan ini dalam surah Az-Zumar dan surah Luqman. Pemikiran umat Islam. A. Konsepsi akidah. Dalam Kamus Al-Munawwir secara etimologis, akidah berakar dari kata aqada yaqidu aqdan aqidatan, yang berarti simpul, ikatan perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah yang berarti keyakinan, relevansi antara arti kata aqdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. B. Konsepsi Tauhid. Tauhid sebagai intisari Islam adalah esensi peradaban Islam, dan esensi tersebut adalah pengesaan Tuhan, tindakan yang mengesahkan Allah sebagai yang esa, pencipta yang mutlak dan penguasa segala yang ada. Keterangan ini merupakan bukti, tak dapat diragukan lagi bahwa Islam, kebudayaan dan peradaban memiliki suatu esensi pengetahuan, yaitu Tauhid. Macam-macam Tauhid. 1. Tauhid rububiyah. Rububiyah berasal dari kata Rob, dari sisi bahasa berarti tuan dan pemilik. Dikatakan Rob ad-dar berarti tuan rumah. Secara etimologi yaitu menumbuhkan dan mengembangkan. Sedangkan secara terminologi berarti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta semua makhluk dan alam semesta. 2. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada Tuhan lain selain Dia. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah yang direalisasikan dalam bentuk ibadah. 3. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Maka, barang siapa yang mengingkari nama-namanya dan sifat-sifatnya, atau menamai Allah dan menyifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, atau menakwilkan dari makna yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya. 4. Tauhid ubudiyah. Suatu keyakinan bahwa Allah merupakan Tuhan yang patut disembah, ditaati, dipuja, dan diagungkan. Menghambakan diri dengan keikhlasan tanpa disertai penyimpangan dan penyesatan, sehingga beliau juga menyebutkan mengenai perincian dari hakikat tauhid bahwa tidaklah disebut bertauhid hingga mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kesimpulan, konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Allah sebagai wujud yang tidak terbatas, maka hakikat dirinya tidak akan pernah dicapai, namun pemahaman tentangnya dapat dijangkau sehingga kita mengenalnya dengan pengenalan yang secara umum dapat diperoleh melalui jejak dan tanda-tanda yang tak terhingga. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal, baik abstrak maupun konkret. Keimanan tidak hanya diucapkan lewat bibir, tapi juga harus diyakini dalam hati dan dibuktikan lewat perbuatan. Iman atau kepercayaan merupakan dasar utama seseorang dalam memeluk sesuatu agama, karena dengan keyakinan dapat membuat orang untuk melakukan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh keyakinannya tersebut, atau dengan kata lain, iman dapat membentuk orang jadi bertakwa.